Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Rabu 18 Desember 2024. Kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu, mengawali seluruh perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami. Demi Kristus Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan terdapat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 18. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu." Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Tema renungan kita, saudara, berjudul Merayakan Keselamatan dan Cintanya. Menurut kepercayaan leluhur orang Toraja atau istilah aluk nenek, kerbau yang disembelih ketika acara pemakaman berfungsi sebagai bekal. Dalam bahasa Toraja, kinalolalan bokong kalambanan untuk arwah si mati. Keselamatan roh si mati sangat bergantung dari korban yang disiapkan oleh keluarga. Jika dalam tidak dilakukan menurut aturan yang sepatutnya, maka roh si mati tidak akan selamat, dalam arti membalik puang. Kepercayaan itu memiliki kesamaan dengan ajaran agama Yahudi atau Yudaisme. Karena itu tiap-tiap tahun mereka harus mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Hal itu dilakukan agar kekudusan mereka terjaga sehingga mereka dapat memperoleh keselamatan. Bacaan kita hari ini mengkritik ajaran tersebut. Bagi penulis kitab Ibrani, Yesus Kristus adalah kurban pendamaian dan penebusan yang sejati dan sempurna. Menggantungkan harapan dan keselamatan kepada darah kurban merupakan kesia-siaan. Sebab meski pelaksanaan ritual di atas secara rutin dilakukan, itu tidak akan pernah menjamin keselamatan. Dalam konteks hidup orang Toraja Kristen, ajaran tentang jalan keselamatan mesti diarahkan sesuai dengan bacaan hari ini. Upacara pemakaman harusnya tidak lagi diyakini menjadi penentu keselamatan kita. Sebab jika demikian, maka sia-sialah Kristus menjadi korban penebusan yang sejati dan sempurna bagi kita. Kendati demikian, kita tidak perlu menolak pelaksanaan acara pemakaman yang telah membudaya itu. Hal yang harus dilakukan adalah melaksanakan acara tersebut dalam rangka mewujudkan cinta kepada si mati sebagai bentuk perayaan cinta Kristus. Kristus telah memakai mereka untuk mencintai kita, maka kita juga menyatakan cinta kepada mereka, dan salah satunya dengan cara tersebut. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga untuk keselamatan yang sudah Engkau karuniakan kepada kami, dan itu adalah wujud cinta kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih juga bahwa Engkau telah menghadirkan orang-orang dalam hidup kami
Dan ketika kami mewujudkan cinta kami kepadanya melalui ritual budaya, itu semua karena rasa syukur kami kepadamu, karena Engkau telah menghadirkan mereka dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hidup ini kami boleh jalani sampai detik ini. Tuntun kami untuk melanjutkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.